trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Gol larut Lacazette selamatkan Arsenal dari kekalahan lawan Palace. Tidak ada pemenang dalam duel antara dua tim papan tengah Liga Inggris, Arsenal versus Crystal Palace. Pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Di Emirates Stadium, duel Arsenal versus Palace digelar pada Selasa 19 Oktober 2021. Pertarungan sengit ditunjukkan masing-masing tim. Arsenal membuka skor di menit ke-8 melalui Pierre-Emerick Aubameyang. Keunggulan 1-0 Meriam London bertahan hingga turun minum. Palace bangkit selepas jeda dan berhasil mencetak gol yang disumbangkan Christian Benteke pada menit ke-30 dan Odsonne Edouard pada menit ke-72. Alexander Lacazette berhasil menghindarkan Arsenal dari kekalahan berkat golnya di menit injury time. Laga tuntas 2-2. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen Liga Inggris. Arsenal di urutan ke-13 dengan 11 poin, sementara Palace di bawahnya dengan 8 poin. Dan juga hasil imbang ini menjaga tren positif bagi Arsenal yang kini sudah 5 pertandingan terakhir tidak mengalami kekalahan. Di laga selanjutnya, Arsenal akan menjamu Aston Villa pada Jumat nanti. Sementara anak asuh Patrick Vieira akan menghadapi tim kaya raya baru Newcastle United di Selhurst Park. Mikel Arteta marah setelah James McArthur lolos dari kartu merah karena menendang Bukayo Saka. Mikel Arteta dibuat marah setelah James McArthur terhindar dari kartu merah setelah menebang Bukayo Saka dalam hasil imbang Crystal Palace di Arsenal. McArthur melakukan kontak dengan kaki kanan pemain internasional Inggris itu setelah melakukan gesekan setelah yang terakhir membersihkan bola dari areanya sendiri. Gelandang berusia 34 tahun itu hanya mendapat kartu kuning oleh wasit Mike Dean atas insiden yang membuat Saka memegangi betisnya di lantai menjelang akhir babak pertama yang berakhir imbang 2-2 di Emirates Stadium. Tapi bos Spanyol Arteta mengklaim dia tidak percaya bahwa kehati-hatian mantan pemain internasional Skotlandia itu tidak ditingkatkan menjadi kartu merah. Dengan Saka harus diganti pada babak pertama menyusul tantangan tersebut. Itu adalah kartu merah, tentu saja, kata Arteta kepada Sky Sports. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan di lapangan. Kami harus melepas karena dia tidak bisa melanjutkan. Dia merasakan sakit di atas lapangan. Ketika saya melihat aksinya, saya tidak mengerti bagaimana pemain dapat terus bertahan. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher setuju dengan mantan gelandang Everton itu, mengklaim VAR gagal membalikkan kesalahan yang jelas. Tidak mungkin McArthur tidak melihat Saka di sana, kata Carragher. Dia tepat di matanya, tidak ada yang bisa memiliki keraguan jika McArthur diusir dari sana. Rasanya butuh banyak waktu bagi VAR untuk membatalkan keputusan. Ini adalah kesalahan yang jelas. Ini adalah situasi yang harus dibalik. Dia baru saja menggeseknya. Namun bos Palace Patrick Vieira menyalurkan batinnya Arsene Wenger, mengklaim dia tidak melihat insiden itu. Mantan gelandang The Gunners itu tampak kecewa setelah gagal keluar dari London Utara dengan raihan 3 poin. Kondisi terkini Granit Xhaka. Granit Xhaka terus membuat kemajuan yang baik dalam pemulihannya dari cedera lutut, Arsenal telah melaporkan. Dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub, mereka mengatakan Granit membuat kemajuan yang baik dalam tahap awal pemulihannya dari cedera ligamen lutut medial yang diderita pada 26 September. Tujuan saat ini adalah agar Granit kembali berlatih penuh di awal tahun baru. Matteo Guendouzi memberitahu bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan Mikel Arteta dan menyelamatkan karir Arsenal. Selama sebagian besar hari-harinya bermain di Arsenal, Guendouzi telah membuat para penggemar terkesan dengan berbagai penampilan solid yang pada satu tahap membuatnya menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain.
Namun sejak kedatangan mantan kapten Arsenal Mikel Arteta, diyakini bahwa dia dan Guendouzi telah berselisih karena beberapa hal, terutama karena sikap sang pemain. Dalam acara terbaru The Arsenal Way, Bailey Keough didampingi Chris Davison dan Guy Clark membahas segala hal tentang Arsenal, termasuk ketidakpastian masa depan Matteo Guendouzi. Davison memulai diskusi dengan menjelaskan bagaimana Guendouzi masih bisa memiliki peluang di The Gunners dan mengapa itu akan menguntungkan klub secara finansial. Arteta mengatakan akan salah baginya untuk mengatakan bahwa Guendouzi telah memainkan pertandingan terakhirnya dengan seragam Arsenal, karena secara teknis dia masih pemain Arsenal. Ada laporan bahwa ada klausul dalam kesepakatan pinjamannya yang menjadikannya permanen, sehingga sepertinya dia telah memainkan pertandingan terakhirnya dengan seragam Arsenal. Ini memalukan, tetapi situasinya yang berkembang. Mikel Arteta, meskipun dia cukup diam tentang sikap Guendouzi dan masalah yang mereka hadapi, ada reporter, pemain, pelatih di Prancis yang mengatakan hal serupa tentang sikap dan bahasa tubuhnya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.